Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini pelajaran TIK-nya tentang konsep dan struktur dasar algoritma. Kalau kemarin tentang logika dan algoritma, sekarang masuk ke konsep dan struktur dasar algoritma. Yang pertama ada statement. Statement itu adalah pernyataan yang merupakan langkah-langkah yang dinyatakan dalam algoritma. Jadi statement itu pernyataan algoritma ya. Sebuah statement itu berisi langkah atau aksi yang dilakukan. Bila sebuah pernyataan dieksekusi oleh pemroses, maka aksi yang bersesuaian dengan pernyataan itu dikerjakan. Jadi sebuah statement yang berisi langkah atau aksi yang dilakukan kalau pernyataan itu dieksekusi oleh pemroses, maka aksi yang bersesuaian itu dikerjakan. Contohnya, yang pertama, misalkan dalam algoritma itu ada pernyataan hello world, tulisannya hello world, maka pernyataan itu digambarkan dalam aksi penulisan pesan hello world sama. Jadi kalau misalnya pernyataannya hai apa kabar, berarti gambaran dari aksinya atau statementnya itu ya sama, hai apa kabar gitu. Selanjutnya ada konstruksi dasar. Sebuah algoritma dapat dibangun dari 3 buah konstruksi atau struktur dasar, yaitu ada sekuensi, runtutan, ada selection, pemilihan, dan ada repetition atau pengulangan. Ya, kalau sequence seperti gambar yang ada di samping, di sebelah kiri itu ada runtutan ya. Jadi dia itu beruntut. Nah, terus ada selection, dia pemilihan, dipilih, kemudian ada repetition, itu dia akan berulang ya. Jika sudah sampai ke bawah maka diulang lagi ke atas gitu. Selanjutnya yang pertama kita akan menjelaskan tiga konstruksi dasar, yaitu ada yang pertama sekuensi atau runtutan. Sebuah sekuensi terdiri dari satu atau lebih pernyataan. Setiap pernyataan itu ditulis dalam satu baris atau dipisahkan dengan tanda titik koma. Ya, tiap pernyataan dikerjakan secara berurutan sesuai dengan urutannya di dalam teks algoritma. Urutan instruksi ini menentukan keadaan akhir algoritma. Bila urutannya diubah, maka hasil akhirnya mungkin juga berubah. Contohnya, algoritma untuk mempertukarkan nilai dari dua variabel. Ada dua variabel yaitu A dan B. Yang A bernilai 8 dan yang B itu bernilai 5. Hasil dari pertukaran ini adalah A bernilai 5 dan B bernilai 8 ya. Bagaimana cara yang dilakukan sekuensi itu ya? Nah, caranya yang pertama, untuk melakukan pertukaran ini kita dengan benar, maka kita memerlukan ubah bentuk misalnya C. Jadi kita tambahin ya, salah satunya kan ada A sama B, kita tambahin C. C itu anggap sebut bayangan, kotak bayangan. Nah, yang pertama bentuk algoritmanya. Yang pertama masukkan nilai A ke C. Yang kedua masukkan nilai B ke A, yang ketiga masukkan nilai C ke B. Karena ini kan berurutan ya. Contohnya lagi nih. Ilustrasinya gini. Itu ada kotak A angkanya 8 dan kotak B angkanya 5. Nah, kita buat permisalan di tengah-tengahnya ada kotak C. Nah, proses pertukarannya yang pertama kita berarti kan masukkan nilai A ke dalam C karena dia itu berurutan. Perintahnya itu sekuensi itu berurutan. Berarti kan dari A ke C. C itu 8 dan B-nya tetap 5. Kemudian masukkan nilai B ke dalam A. Nah, dia berubah dari dia pindah ke depan karena berurutan. Dari B ke A, terus A ke C ya.
Nah, yang C-nya tetap dulu. Nah, yang selanjutnya masukkan nilai C ke dalam B. Nah, kalau sudah ke C-nya, berarti C-nya dimasukin ke dalam B. Dan hasilnya A-nya itu 5, B-nya itu 8. Nah, C itu kan hanya permisalan, jadi C-nya kosong. Gitu. Itu untuk yang sequence. Terus selanjutnya ada selection atau pemilihan, yaitu sebuah instruksi yang dikerjakan jika kondisi tertentu dipenuhi, ya. Jika kondisi tertentu dipenuhi, itu pemilihan. Misalkan kendaraan tiba di perempatan yang ada traffic light-nya. Jika lampu traffic light-nya berwarna merah, maka kendaraan harus berhenti. Nah, langkah ini dapat ditulis dalam pernyataan. Jika lampu light berwarna merah, maka berhenti. Pernyataan pemilihannya itu adalah menggunakan if, ya. If kondisi then, kemudian aksinya. Jadi if itu berarti jika, then itu berarti maka. Jika lampu traffic light-nya berwarna merah, maka dia harus berhenti. Selanjutnya, if, ya, kondisinya adalah pernyataan yang dapat bernilai benar atau salah. Aksi akan dikerjakan apabila kondisi bernilai benar. If dan then merupakan kata kunci. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari. If air di dalam ketel mendidih, then matikan api kompor. Ya, jika air dalam keadaan mendidih, jika air sudah mendidih, maka matikan kompornya. Jika X habis dibagi 2, maka tulis bahwa X bilangan genap. Jika satrio nilainya 80, maka dia dinyatakan lulus. Ini sama kayak yang di C++ ya. Itu tadi yang pemilihan selection. Jadi kalau pemilihan selection itu dikerjakan jika kondisi tertentu dipenuhi. Selanjutnya yang terakhir ada repetition atau pengulangan. Komputer mampu mengerjakan pekerjaan yang sama secara berulang kali dengan cepat. Misalkan, bagaimana menulis sebuah kalimat, saya sedang belajar logika algoritma yang sama sebanyak 100 kali. Nah, pernyataan tersebut dapat ditulis dengan algoritma sebagai berikut. Yang pertama, saya belajar logika algoritma. Dan seterusnya sampai 100 kali. Dia akan berulang seperti itu, menulis hal yang sama. Kalau kita menggunakan repetition atau pengulangan. Nah, konsep algoritma itu ada 2. Yang pertama, algoritma peubah dan algoritma pertukaran. Nah, algoritma peubah itu variabel yang nilainya bukan konstanta, selalu berubah-ubah dengan kondisi variabel terkini. Ada sintaknya, contohnya P sama dengan Q algoritmanya, maka nilainya P itu diberi harga nilai Q. Jadi P sama dengan Q, ya nilai P ya sama dengan nilai Q, dan nilai Q itu tetap. Nah, itu algoritma peubah, ya. Nah, yang selanjutnya ada algoritma pertukaran, berfungsi mempertukarkan masing-masing isi variabel sedemikian sehingga nilai dari tiap variabel akan berubah atau bertukar. Jadi ditukar-tukar. Itu algoritma pertukaran, ya. Jadi untuk materi yang konsep dan struktur dasar algoritma itu kita mempunyai kita belajar konstruksi dasar yang terbagi menjadi 3, yaitu sequence, runtutan, selection, pemilihan, dan yang terakhir yaitu repetition, pengulangan. Begitu teman-teman penjelasan dari pelajaran logika algoritma pertemuan kedua. Nah, silakan teman-teman kerjakan worksheet yang ada di slide berikutnya, ya. Nah, ini kalian kerjakan di Microsoft Word, diberi nama, jangan lupa dikirim lewat Classroom TIK. Ya, terima kasih. Jika ada pertanyaan boleh langsung WA aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.